Kami ucapkan selamat pagi dan selamat sabat Bapak Ibu Saudara pengasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Saya harap saudara semua baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita bersyukur masih dapat dipertemukan kembali pada sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Baik Bapak Ibu Saudara pengasih dalam Tuhan, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Padamu ya Allah segala pengharapan kami tertuju, dan kami percaya Engkau Allah, kami hadir di tengah-tengah kami saat ini, dan kami siap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami untuk menerima kebenaran firman. Tolong kami juga untuk dapat menghidupkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi yang indah ini, sabat Tuhan ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul Manusia Bermuka Dua. Apa artinya manusia bermuka dua? Saudara yang kasih, satu ketika diceritakan ada seorang ibu, seorang ibu yang berjalan dengan anaknya di sebuah mall, di sebuah kota metropolitan. Sementara dia berjalan di mall ini, lihat sana, lihat sini, dia coba untuk berkeliling mall ini, menikmati pemandangan yang ada di dalam mall. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu juga datang mendekat dari arah berlawanan dengan muka yang marah, lalu menampar pipi dari ibu ini. Ibu ini kaget, kenapa dia ditampar? Saudaraku, usut punya usut. Rupanya ibu yang ditampar ini adalah seorang artis sinetron. Artis sinetron yang biasa berperan Judas. Coba bayangkan, seorang artis sinetron ditampar betul, bukan akting, ini ditampar betul pada waktu dia berjalan dengan anaknya. Ibu yang menampar ini dengan raut muka emosi, dia pukul dan kemudian diminta maaf. Dia bilang, maafkan saya karena emosi melihat ibu ini yang pada saat dia berakting di depan kamera, dia menampilkan sosok atau karakter seorang yang Judas. Bayangkan apa yang dilakukannya di depan kamera membuat penonton yang ibu tadi yang memukul ini betul-betul tersulut emosi dan menampar ibu ini. Artinya pesinetron tadi, artis tadi telah berhasil di dalam aktingnya. Waktu saya mendengar berita ini saya ketawa sendiri, luar biasa ya. Seorang ibu dia berani pukul seorang artis hanya karena dia jengkel. Ibu ini Judasnya luar biasa di sinetron. Nah, saudara kekasih oleh Tuhan, artis ini dalam kehidupan nyata sebenarnya adalah seorang ibu yang sangat luas, sangat rapi, sangat sopan, sangat baik, jauh dari kesan Judas tadi. Tetapi oleh karena tuntutan di dalam film atau sinetron yang dilakoninya, maka dia harus berperan sebagai seorang wanita Judas. Dan nyatanya aktingnya itu berhasil. Ini membuat penontonnya, salah satu ibu tadi, emosi ketika melihat ibu ini berjalan di mall. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya, kita semua mungkin nampak mirip seperti artis ini. Kita ini adalah artis-artis di sebuah sandiwara dunia. Apa maksudnya? Saudaraku, pernahkah saudaraku berpikir bahwa kita ini sebenarnya memiliki dua muka? Pada waktu saudaraku ada di rumah, mukanya beda dengan saat kita berada di luar rumah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah pembahasan tentang bagaimana sebagai umat Tuhan menyikapi karakteristik sebagai seorang manusia berdosa seperti kita. Nah, topeng kulit kemunafikan inilah
yang harus kita waspadai. Karena sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Nah, setiap orang pasti punya topeng kulit kemunafikan, saudara. Ya, itu yang saya katakan tadi. Coba sekarang di masa pandemi ini, kita semua harus mengenakan masker. Bahkan bagi saudara-saudara yang saat ini berada di dalam gereja pun harus mengenakan masker. Keluar rumah sudah menjadi sebuah kebiasaan baru untuk mengenakan masker. Nah, pada waktu kita mengenakan masker, ini kan sama dengan topeng. Kita tidak bisa melihat raut wajah seseorang secara penuh. Paling hanya matanya saja. Tetapi hidung dan mulut semua tertutup. Lalu bagaimana kita bisa melihat orang tersebut sementara tersenyum, atau sementara tertawa, atau sementara mencibir? Nggak tahu. Itulah makanya saya katakan tadi, topeng kulit kemunafikan kadang-kala kita gunakan saat kita keluar rumah, tapi biasanya kita tanggalkan saat kita berada di rumah dengan orang-orang terdekat kita. Makanya tidak heran, inilah yang membuat seringkali terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, hal-hal yang tidak kita sangka, karena kita sebenarnya mengenakan double standard. Saudara kekasih Tuhan, menurut saudaraku apa sih arti dari kata munafik? Saya coba pelajari munafik, ternyata artinya apa yang dikatakan dan dilakukan itu berbeda-beda di setiap waktu dan tempat. Intinya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan atau dikerjakan. Jadi seorang yang disebut atau dikategorikan munafik ini memiliki 4 ciri, saudara. Yang pertama, dia bisa bermuka 2, bermuka 3, bermuka 4, dan lain sebagainya. Artinya dia bisa menipu orang dengan apa yang ditunjukkan lewat wajahnya. Ciri yang kedua dari orang yang munafik adalah dia juga berlidah 2. Bagaimana berlidah 2? Ada orang yang mengatakan lidahnya bercabang, lidahnya berbisa. Rupanya lidah 2, lidah bercabang disebutkan seperti ular, licik. Dia bisa mengatakan A di satu tempat, di tempat yang lain dia berubah jadi Z, jauh sekali, saudara. Dari A ke Z. Apa yang diucapkan betul-betul berbeda. Itu orang yang munafik, bercabang lidah. Yang ketiga adalah suka berbohong. Ini ciri orang munafik, suka berbohong. Jadi dusta, bohong itu sudah menjadi karakteristik, sudah menjadi kebiasaan, sehingga terulang di mana-mana. Dan yang terakhir, yang keempat, ciri orang munafik adalah suka bersumpah palsu. Untuk memantapkan kebohongannya, diberikan satu landasan yang cukup kuat, yaitu kata sumpah. Nah, inilah ciri-ciri bagaimana seorang menerapkan double standard dalam kehidupannya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang demikian ini? Kita akan lihat di dalam contohnya di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28. Siapa mereka ini? Matius 23 ayat 27 sampai 28, firman Tuhan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Nah, saudara yang kasih, pagi ini kita akan belajar tentang 2 orang atau 2 jenis orang
yang dikategorikan Alkitab sebagai orang munafik. Yang pertama tadi sudah dibacakan di dalam buku Matius pasal 23, yaitu orang Farisi dan Saduki. Mereka yang tergolong dalam ahli-ahli Taurat. Mereka yang tergolong dalam orang-orang yang bisa dikatakan mengenal hukum Allah dengan lebih baik dari khalayak ramai. Yesus mengatakan mereka sama seperti kubur yang dilabur putih. Dari luar nampak cantik, dari luar nampak indah, tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan, tulang belulang. Kenapa Yesus bilang bahwa mereka adalah orang-orang munafik? Kita buka ayat selanjutnya di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan Matius 23 ayat 1 sampai 7. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Ciri-ciri yang disebutkan tadi semakin lengkap ketika penulis Injil Matius mengungkapkan seperti apa hal-hal yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Mereka adalah pengajar-pengajar yang luar biasa. Mereka memahami kitab hukum Taurat dengan luar biasa, bahkan di luar kepala. Tetapi Alkitab katakan mereka hanya bisa mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka meletakkan beban-beban yang berat di pundak orang, tapi mereka sendiri tidak mau memikulnya. Gajah dibelakoni, iso khotbah ora iso melakoni. Itulah yang terjadi. Yesus, saudara, adalah seorang yang lemah lembut. Dia selalu mengkhotbahkan firman Allah dengan kata-kata yang lugas dan jelas. Perkataannya bagaikan pedang yang tajam bermata dua. Ketika dia menghadapi orang-orang Farisi ini, dia tidak menggunakan kata-kata yang lembut, namun kata-kata yang tegas disampaikan kepada golongan ini. Dosa mereka sudah luar biasa. Ada begitu banyak jenis orang Farisi, saudara. Kemunafikan mereka sudah nampak jelas di mata Yesus. Mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di balik kesalehan dalam tanda kutip, memiliki penampilan yang luar biasa secara luar di hadapan orang lain. Mereka adalah pemuka-pemuka agama yang nampak seolah-olah memiliki tabiat yang hebat. Tetapi di luar itu, Alkitab mencatat mereka menelan rumah janda-janda. Mereka melakukan begitu banyak penipuan dan pencurian. Mereka melakukan begitu banyak dosa yang terselubung di balik jubah mereka yang maha dahsyat. Itulah sebabnya kenapa Yesus katakan mereka seperti ular beludak. Yesus katakan mereka seperti kubur yang dilapur putih. Dari luar mereka menutupi dosa dan kejahatan mereka dengan kesalehan-kesalehan dalam tanda kutip, kebenaran-kebenaran dalam tanda kutip, yang seolah-olah menunjukkan mereka adalah orang yang dekat dengan Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus memberikan perumpamaan dua orang yang berdoa
di sebuah rumah ibadah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Di antara dua orang ini, Yesus katakan, di manakah atau manakah dari dua orang ini yang doanya dijawab oleh Allah? Bukan orang Farisi yang disebutkan tadi memiliki jubah yang maha mewah, maha indah, mengucapkan doa yang sangat indah dan luar biasa, memuji diri dan kebaikannya. Tetapi doa yang diterima justru doa seorang pemungut cukai yang sederhana. Dia memukul dirinya, katakan, ya Allah, ampunilah hamba orang yang paling berdosa ini. Saudara kekasih, mengapa kemunafikan ditegur dengan keras oleh Yesus? Karena orang yang munafik ini adalah orang yang merasa diri baik, merasa diri benar. Dan orang yang merasa diri seperti ini sangat sulit untuk diselamatkan. Saudara kekasih, ada 3 hal yang perlu kita pelajari pagi ini dari golongan ini. Mengapa mereka sukar untuk bertobat? Yang pertama, mereka merasa diri terlalu pandai sehingga mereka tidak lagi memerlukan petunjuk. Coba bayangkan, siapa yang memiliki pendidikan agama yang tinggi seperti orang-orang ini? Alkitab menyebut mereka sebagai ahli Taurat, orang yang faham betul apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Saudara dan saya sebagai orang-orang Advent, mereka yang dikatakan memiliki kebenaran setinggi gunung, mereka yang dikatakan memiliki doktrin yang luar biasa. Apakah saudara dan saya kira-kira bisa mengulang sejarah seperti ahli-ahli Taurat ini? Banyak orang di luar sana yang menyatakan bahwa orang Advent itu jagonya Alkitab. Saking jagonya Alkitab, dia jarang buka Alkitab. Saking hafalnya dia dengan ayat-ayat Alkitab, dia jarang membuka Alkitab. Saking jagonya doktrin, dia tidak mau mengikuti KKR. Saking jagonya doktrin, dia tidak lagi mau mengikuti Bible study. Orang-orang yang seperti ini menganggap bahwa dirinya sudah tahu semua. Orang-orang yang semacam ini sudah tahu apa yang dikatakan oleh para pengkhotbah, oleh para pendeta. Jadi mereka menganggap bahwa mereka sudah cukup paham dengan doktrin kebenaran Alkitab. So, tidak perlu lagi belajar. Inilah yang membuat kenapa pada akhirnya ada begitu banyak orang di luar sana yang melewati kita. Penelitian menunjukkan sekarang ini orang Advent sudah urutan kesekian dalam kebiasaan membaca Alkitab. Tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan menganggap kita terlalu pintar untuk membuka lagi. Yang kedua, kenapa orang-orang Farisi sukar untuk bertobat? Karena mereka merasa diri terlalu benar sehingga tidak lagi memerlukan untuk diselamatkan. Bagi orang Farisi, apa yang mereka punya sudah jauh lebih hebat dari hukum Allah itu sendiri. Mereka memiliki begitu banyak catatan-catatan yang ditambahkan terhadap hukum Taurat. Itu sebabnya hari Sabat, kenapa sampai mereka marah kepada Yesus dan para muridnya? Hanya karena mereka tidak mencuci tangan mereka pada waktu mau makan.
dan juga pada waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka adalah orang-orang yang menganggap mereka sudah terlalu benar sehingga mereka tidak peka terhadap orang lain. Orang-orang yang semacam ini merasa bahwa orang lain itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berada di luar jangkauan kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik. Apalagi sekarang, kalau seandainya orang-orang Advent, mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan, mengetahui pekabaran yang dituliskan oleh Rono White, pekabaran yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya White, lebih dari semuanya, maka dia akan menganggap rendah orang-orang yang tidak berada di dalam doktrin yang sama dengan mereka. Yang semacam inilah membuat perpecahan di dalam gereja. Yang semacam inilah membuat ada gap di dalam gereja antara mereka yang merasa bahwa mereka lebih suci, antara mereka yang merasa bahwa mereka lebih baik, lebih benar dari anggota jemaat yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran yang terselubung seperti inilah yang pada akhirnya lebih banyak menjadi cahaya yang menyilaukan bagi orang lain di luar sana. Mereka tidak lagi melihat kebenaran yang menenteramkan, yang menyenangkan, tetapi justru menyilaukan mata. Yang ketiga, mengapa orang Farisi sukar untuk bertobat? Karena mereka merasa diri terlalu tinggi sehingga mereka tidak lagi memerlukan penghormatan yang berasal dari Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa jenis orang Farisi. Salah satunya adalah mereka yang suka dihormati saat mereka berada di tempat-tempat yang ramai seperti di pasar dan lain sebagainya. Biasanya di jubah mereka itu ada cincin-cincin yang bergelincing ketika mereka berjalan. Dan ketika mereka berjalan, sungguh ramai rasanya, seperti pawai. Karena mereka berjalan dengan sangat anggun di tempat-tempat yang ramai. Nampak benar suaranya, gring 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 jalan, dan orang langsung dengar, minggir minggir, orang salah yang mau lewat. Mereka tahu betul bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat dihormati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita mencari penghormatan manusia. Seringkali kita mencari sesuatu yang membuat kita merasa luar biasa dari pujian yang disampaikan oleh orang lain. Mana saudara suka? Dipuji manusia atau dipuji Allah? Banyak di antara kita, apalagi di zaman sekarang ini saudara, pujian yang mengalir dari media sosial itu membuat kita besar kepala dan membuat kita ketagihan untuk upload segala sesuatu ke medsos. Mau makan, mau minum, mau ke gereja, mau ibadah, mau menyanyi di depan, semuanya difoto lalu diupload ke medsos. Lalu apa yang terjadi? Setelah semua diupload ke medsos, dia menunggu-nunggu di kolom komentar. Lihat baik-baik, siapa yang komentar? Setelah dia menyanyi lagu pujian, padahal pada waktu diupload hanya foto saja, kan tidak tahu seperti apa nyanyinya. Mau dia bagus, mau dia false, yang penting difoto. Dan ketika diupload, komentarnya banyak sekali. Aduh, bagus sekali. Yang dipuji saudaraku bukan lagunya, tapi bajunya. Bagus sekali bajunya, seragamnya kalian bagus sekali ya. Luar biasa, sudah senang luar biasa. Mendapatkan pujian dari manusia. Coba seandainya kalau saudara dan saya
sebagai keluarga. Lalu kita berfoto bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Semua memuji di medsos. Pasangan yang romantis ya, pasangan yang rukun ya, pasangan yang indah ya. Tapi waktu bertengkar di rumah, kira-kira ada yang foto enggak? Ada yang rekam enggak lalu diupload ke medsos? Kan enggak ada. Artinya apa? Yang baik-baik saja yang ditonjolkan, yang bagus-bagus saja yang diupload. Tapi yang negatif, apa enek? Yang mau mengupload, ndak ono, orang enek, ndak ada. Kan begitu? Itulah yang disebut tadi. Kita sementara mengenakan topeng kemunafikan. Apa yang kita mau sampaikan kepada dunia? Kesalehan macam apa yang kita sementara akan tonjolkan kepada dunia? Melalui kasih Tuhan, inilah yang membuat sehingga kita sukar sekali untuk memperoleh sebuah reformasi. Karena sebagaimana orang Farisi, banyak umat Tuhan yang memakai topeng kemunafikan ini. Saat dia ada di rumah, orang rumah yang tahu seperti apa. Tetapi saat dia keluar rumah, orang sudah tidak tahu seperti apa kita waktu di rumah. Kalau kasih Tuhan, tidak heran Yesus menegur dengan keras kemunafikan. Karena kesalehan semacam ini adalah kesalehan pura-pura, kesalehan yang seolah-olah menutup begitu banyak kelemahan. Mari kita coba renungkan bersama, agar kita boleh mengalami reformasi dalam kehidupan kita. Sebab saat saudara dan saya kita mengalami hal yang sama seperti yang terjadi kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus katakan, celakalah kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kemunafikan yang kedua yang dicatat di dalam Alkitab. Kita lihat di dalam Galati pasal 2 ayat 11 sampai 14. Galati 2 ayat 11 sampai 14 firman Tuhan. Tetapi pada waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kefas, siapa dia? Inilah yang biasa disebut murid Yesus yang paling keras. Benar, Petrus. Si Petrus ini, saudara, rupanya memang benar dia hanya manusia biasa. Walaupun Roh Kudus telah tercurah kepadanya, tetapi dia membawa sebuah teladan yang dilihat oleh banyak orang. Paulus menegur terang-terangan si Petrus ini ketika dia bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Saudaraku, Alkitab mencatat orang-orang Kristen waktu itu, mereka yang ada bukan hanya di Yerusalem tapi juga di luar Yerusalem, orang-orang di Antiokhia. Tentu saja karena mereka berlatar belakang bukan Yahudi, mereka tidak bersunat, saudara. Mereka makan bersama. Petrus mau makan bersama dengan mereka. Tetapi ketika orang-orang Kristen
dari Yerusalem datang yang notabene berlatar belakang Yahudi yang bersunat. Petrus undur diri. Dia bersikap seolah-olah tak kenal dengan orang-orang Kristen yang ada di luar Yerusalem tadi, dari golongan tidak bersunat. Hal yang semacam ini membuat orang-orang yang tidak bersunat tadi, orang-orang dari golongan yang bisa dikatakan latar belakang non-Yahudi, bertanya-tanya, loh kenapa Pak Petrus ini tadi mau makan sama kita, tadi mau dekat-dekat salaman sama kita, lah kok sekarang sudah tidak mau ketika teman-temannya yang Yahudi datang. Inilah yang ditegur oleh Paulus. Bagaimana kamu seorang pemimpin jemaat bersikap seperti ini? Pada waktu kamu melakukan hal yang semacam ini, kamu membawa perpecahan di dalam jemaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menunjukkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan mempermalukan nama Tuhan. Coba kalau di medsos, apa yang saudara-saudaraku biasanya akan tonjolkan kepada orang? Biasanya sesuatu yang bagus, bukan? Pernah enggak saudaraku foto yang enggak bagus? Enggak mungkin. Makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang bagus, saudaraku foto. Tapi ketika saudaraku makan makanannya enggak sehat, donat, makan makanan yang berlemak, apa enak yang mau foto? Kan dimakan dengan sembunyi-sembunyi, kan dimakan tanpa diupload dan direkam. Inilah yang membuat kita sebagai manusia seperti Kefas, seperti Petrus, yang membuat contoh yang tidak baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mau supaya kita jujur kepada diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau kita katakan umat-umat Tuhan yang semacam ini hanya menjalankan kewajiban agamanya secara lahiriah. Dia hanya mau mendapatkan pujian orang. Dia hanya mau mendapatkan perhatian orang. Tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, jenis kesalehan apa yang sedang saudara tunjukkan secara luar kepada dunia? Apakah kita akan sama seperti Petrus? Sama seperti orang Farisi yang menunjukkan kesalehan kita secara jasmani, secara luar saja, hanya demi popularitas, hanya demi like, hanya demi rate yang tinggi dari apa yang saudaraku upload? Apakah kesalehan semacam ini yang kita mau cari? Mau suka dipuji manusia atau dipuji Allah? Yang terakhir, sebelum kita tutup, ada seorang yang bernama Kasim. Si Kasim ini, saudara, sudah lama tidak ke gereja. Lalu satu saat pendetanya melawat dia, dan ketika pendetanya melawat dia senang sekali. Dia katakan sebenarnya dia sudah rindu ke gereja, tetapi ada satu hal yang membuat dia tertahan sehingga dia tidak mau ke gereja. Lalu pendetanya coba mendekati dia dan membuat sebuah kalimat-kalimat persuasif, dan dia bertanya, Bapak Kasim, apa sih yang membuat Bapak tidak mau ke gereja? Dia menjawab dengan tegas, banyak orang munafik pendeta di gereja, banyak orang munafik di gereja, saya tidak mau. Jadi saudaraku sudah lihat ada banyak orang munafik di gereja. Iya, itu makanya saya tidak mau ke gereja. Lebih baik saya ibadah di rumah saja. Kebetulan saudara, si Kasim ini adalah seorang peternak ayam. Apa yang dia lakukan? Pendeta ini mencoba untuk putar dulu sebelum masuk ke inti.
boleh saya lihat ayamnya makasih. Oh boleh pendeta, ayo jalan. Lalu dia bawa berkeliling ke kandang ayam. Pendeta diperhatikan. Nah, oke. Saya mau beli ayam 5 ekor saja Pak Kasim. Oh silakan pendeta, ambil saja, nggak usah beli, ambil saja. Enak juga ya kalau begitu ya. Lalu si Kasim ini memberikan. Dia tanya, Pak Pendeta mau yang mana? Mau yang mana? Pendeta cari. Nah itu dia sana. Dia pilih yang kakinya pengkor, saudara. Tahu kakinya pengkor? Ya, cacat kakinya. Dia pilih. Duh, pendeta, masih ada yang bagus. Itu sana bagus, gemuk bagus. Nah, itu saja. Saya pilih. Oh, itu terserah. Nah, lalu dia cari lagi. Ayo pendeta, tambah lagi. Lalu dia cari. Dan kemudian saudaraku, dia dapat yang sayapnya hampir patah terkulai, yang lehernya sudah teleng-teleng begini saudara. Dia pilih yang cacat-cacat semua. Dan kemudian setelah dikumpulkan jadi satu, pendeta ini mau pulang dan mengucapkan terima kasih dengan satu pesan terakhir. Pak Kasim, terima kasih banyak. Saya sudah dapat banyak ayam. Iya pendeta. Tapi kenapa kok pendeta mau yang cacat-cacat semua? Kan masih banyak lain yang bagus. Dan pendeta ini katakan, betul apa yang Pak Kasim bilang. Sebenarnya di kandang ini masih ada banyak yang bagus, yang sehat, yang gemuk, tapi hanya sedikit yang cacat. Demikian juga di dalam gereja. Banyak memang orang-orang munafik, tetapi di antara mereka masih lebih banyak orang-orang yang baik dan jujur. Kenapa harus berfokus kepada yang cacat? Kenapa harus berfokus kepada yang tidak baik? Pak Kasim akhirnya sadar. Dan pada akhirnya dia menyadari kesalahannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengurangi orang munafik di dunia ini, mulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Gereja Tuhan bukanlah tempat orang-orang yang tidak berdosa. Gereja Tuhan bukanlah sebuah tempat di mana semua orang sehat di dalamnya. Yesus saja katakan, aku datang untuk memanggil mereka yang sakit, mereka yang berdosa. Saudaraku, mari kita coba renungkan ini. Biarlah kemunafikan itu boleh ada, mau di dunia, di mana saja dia berada, bahkan di dalam gereja. Tapi mari kita kurangi satu orang munafik di dunia ini, dimulai dari diri kita masing-masing. Ayat terakhir mari kita buka di dalam Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 13 firman Tuhan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita berjalan sesuai dengan iman kita. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai umat Tuhan, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan yang kita telah terima. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan membuat saudara-saudara kita melihat kita bahwa kita hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melakukannya. Biarlah Tuhan yang akan menolong menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang benar-benar setia melakukan kebenarannya. Semoga Allah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpuji dan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami menyadari keberadaan kami. Kami jauh dari sempurna. Bahkan sebagaimana yang disampaikan kebenaran firman Tuhan, bisa jadi kami adalah salah satu orang paling munafik di bumi ini. Tetapi kami mau datang kepada-Mu, memohon belas kasih-Mu, agar kami dapat berjalan sebagaimana firman yang Tuhan percayakan. Kebenaran-kebenaran yang kami miliki, biarlah itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami dapat menyelaraskan perkataan dan tingkah laku kami. Oh Tuhan, ampunilah kami bila mana selama ini
Kami mencari kepujian dari manusia tetapi tidak dari-Mu. Tolong kami untuk boleh memiliki kehidupan saleh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ulala bersama dengan kami. Kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami, anak-anak ini, sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ucapkan banyak terima kasih. Semoga pekabaran firman ini dapat kita hidupkan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.